Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Laili, NIM 025. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Saya memilih komoditas kelengkeng karena di desa saya terdapat kebun kelengkeng yang baru saja dibuka pada awal tahun 2021 kemarin dan sudah dilengkapi fasilitas seperti gazebo, kafe, musola, kolam renang, parkiran, dan masih banyak lagi. Menurut saya, definisi pertanian adalah bercocok tanam atau biasa disebut sebagai suatu usaha untuk mengadakan suatu ekosistem buatan yang bertugas menyediakan bahan makanan bagi manusia. Komoditas yang ada di desa saya yaitu yang pertama ada tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada perkebunan, contohnya ada tebu. Yang ketiga yaitu ada peternakan, ada kambing, ayam, sapi, kerbau, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada hortikultura, yaitu ada sawi, bayam, kangkung, nanas, rambutan, mangga, dan serai. Yang terakhir yaitu ada perikanan. Perikanan di desa saya yaitu ada udang dan bandeng karena itu merupakan logo dari Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan bahwa udang dan bandeng merupakan komoditas perikanan yang utama di kota saya yaitu kota Sidoarjo. Awalnya mereka berburu hewan dan memetik buah yang tersedia di hutan-hutan di mana mereka hidup dalam suatu komunitas. Cara demikian dalam realitanya banyak menimbulkan masalah di samping faktor keterbatasan daya dukung sumber daya alam. Cara demikian juga menimbulkan konflik antar suku atau komunitas. Pelan tapi pasti cara ini mulai ditinggalkan, lalu manusia sudah mulai berpikir untuk tinggal menetap dan mengusahakan ladang sendiri guna ditanami aneka tanaman dan dipelihara aneka hewan atau unggas. Perkembangan pertanian secara cepat atau revolusi hijau terjadi pada abad ke-14 sampai 18 ditandai dengan penggunaan teknologi produksi. Hal ini sejalan dengan revolusi industri yang telah mengantarkan manusia untuk bisa membangun pabrik-pabrik dan industri-industri berskala besar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku bagi pabrik-pabrik tersebut, diperlukan adanya percepatan dalam bidang pertanian yaitu dengan membangun dan mengembangkan pertanian-pertanian besar guna menghasilkan produk-produk hasil panen sebagai bahan baku industri dan pabrik-pabrik berskala besar. Hal ini yang mendorong adanya percepatan dan penyediaan teknologi budidaya pertanian mulai dari penyediaan bibit unggul, pengembangan sistem jaringan, irigasi, sampai mekanisasi pertanian dengan menggunakan alat dan mesin pertanian. Revolusi hijau kedua terjadi pada abad ke-21 dengan ditemukannya teknologi kultur jaringan dan teknologi rekayasa genetik yang dapat memanipulasi gen untuk menghasilkan bibit-bibit bermutu tinggi. Dengan teknologi kultur jaringan tidak memerlukan waktu yang lama untuk bisa menggandakan varietas tanaman tertentu yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan indukannya. Tantangan yang dihadapi sektor pertanian pada komoditas yang saya pilih yaitu kelengkeng adalah yang pertama kurangnya pengetahuan teknologi perbenihan, yang kedua yaitu kurangnya teknologi pembungaan karena buah kelengkeng bisa berbunga membutuhkan faktor lingkungan yang menginduksinya. Yang terakhir yaitu kurangnya teknologi pasca panen karena buah kelengkeng termasuk ke dalam buah non-klimaterik dengan nilai jual yang tinggi. Namun, buah memburuk dengan cepat setelah panen dengan kulit browning dan daging buah pecah hingga mengurangi harga pasar. Faktor-faktor produksi pertanian adalah semua input yang dimasukkan dalam proses produksi pertanian meliputi lahan, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Dalam komoditas kelengkeng di daerah saya terdapat faktor pertanian
meliputi 1. Lahan, di mana lahan tersebut digunakan untuk memulai produksi kelengkeng. Yang kedua yaitu modal, dibutuhkan modal karena agar produksi bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang diinginkan. Yang terakhir yaitu tenaga kerja, yang diperlukan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan agar tenaga kerja bisa bekerja secara optimal. Pasca panen diperlukan untuk memberikan perlakuan bagi produk pertanian yang cepat rusak sehingga dapat mempertahankan nilai ekonomisnya atau bahkan meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian tersebut. Pengolahan produk pertanian dapat dilakukan secara sederhana maupun cara yang memerlukan teknologi tinggi yang dapat dilakukan di desa oleh petani sendiri maupun dapat dilakukan di pabrik-pabrik modern. Pengolahan dapat melibatkan proses kimia maupun proses fisika. Sedangkan pemasaran adalah segala usaha yang menimbulkan perpindahan hak atas barang dan jasa. Perpindahan arus barang dari produsen ke konsumen diperlukan tindakan dan perlakuan terhadap barang tersebut yang disebut dengan fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran dapat dikelompokkan dalam fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Pengolahan pasca panen di desa saya seperti dijadikan sebagai BUMDes kampung wisata kelengkeng dan juga diolah menjadi makanan atau minuman yang berbahan dasar kelengkeng, setelah itu dipasarkan. Lembaga adalah organisasi atau kaidah-kaidah yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga yang ada di sektor pertanian yang hidup sekarang ada yang merupakan lembaga baru, ada pula lembaga lama yang sudah mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Pentingnya aset kelembagaan pertanian tersebut identik dengan konsep pengembangan wilayah unit desa atau disingkat dengan WILUD, yaitu suatu kawasan yang ekuivalen dengan 600 sampai 1000 hamparan lahan pertanian atau satu kecamatan. Dalam satu WILUD harus dilengkapi dengan kelembagaan yang dapat melayani petani secara lokal. Di desa saya terdapat kelembagaan koperasi pertanian yang berperan sebagai 1. Penyedia modal kerja maupun kegiatan simpan pinjam. 2. Penyedia sarana produksi pertanian yang diantaranya ialah penyediaan benih pupuk dan pestisida serta traktor sebagai alat bajak sawah. Yang ketiga yaitu edukator, memulai kegiatan dan berfungsi untuk mengembangkan usaha, kebutuhan bibit dan alat pertanian. Jasa simpan pinjam bagi anggota koperasi pertanian maupun penyuluhan tentang ilmu seputar pertanian. Saya lakukan untuk kemajuan pertanian di Indonesia yaitu yang pertama, ikut serta membangun pertanian yang lebih maju. 2. Meningkatkan perekonomian melalui komoditas pertanian. 3. Memenuhi kebutuhan pangan yang ada di Indonesia. Yang keempat, ikut serta dalam membuat inovasi baru dalam pertanian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.